7 RI Joko Widodo mengumpulkan tim pengacaranya di Jakarta jelang sidang perdana gugatan ijazah. Pertemuan digelar di sebuah restoran sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April mendatang. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Taufik. Selengkapnya terkait kabar tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Versianus Waku. Selamat sore, Versin. Selamat sore, Siska. Baik, Versin, bisa dijelaskan seperti apa persiapan Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya dalam menghadapi sidang perdana Kamis mendatang? Apa yang disampaikan Jokowi tadi? Ya, baik rekan Siska dan teman sekalian. Tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan 4 orang pengacara yang menangani kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini sedang ramai di media sosial. Teman sekalian, tadi dalam konferensi pers, para kuasa hukum salah satunya tadi diwakili oleh Yakub Hasibuan menyampaikan bahwa memang dalam pertemuan tadi mereka menyampaikan beberapa analisis maupun pendapat hukum mengenai langkah yang kemudian akan mereka ambil nantinya terkait dengan adanya tuduhan ijazah palsu. Namun tadi tribunal sekalian, memang mereka mengaku bahwa saat ini memang bukti yang mereka kumpulkan memang sudah hampir rampung. Namun terkait dengan putusan akhir apakah nanti bahwa mereka akan menempuh jalur hukum, artinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak wajib. Namun itu semua adalah tergantung nanti keputusan dari Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan nanti sidang perdana yang tadi disampaikan bahwa memang tadi dalam konferensi pers memang tidak secara eksplisit kemudian menyebutkan bahwa persiapan mereka. Namun sebagai informasi saja teman-teman sekalian, memang dalam beberapa konferensi pers yang mereka sampaikan dalam sebelum-sebelumnya, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli dari Presiden Jokowi karena bagi mereka hal itu tidak substansi, dan mereka menyampaikan bahwa mereka akan menunjukkan ijazah palsu apabila ada perintah dari pengadilan ataupun keputusan hukum yang mewajibkan mereka untuk menyampaikan atau menunjukkan ijazah dari Presiden Jokowi secara terbuka kepada publik. Sekian rekan Siska. Baik, Versin, tadi sebelum bertemu dengan tim pengacaranya, Jokowi juga diketahui bertemu dengan sejumlah mantan menteri di kabinet pemerintahannya. Lalu apa agenda pertemuan tersebut, Versin? Ya, baik rekan Siska, betul memang tadi sebelum Jokowi bertemu dengan 4 orang pengacaranya, Jokowi tadi terpantau bertemu dengan 3 orang mantan menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan yang lalu, yaitu Kabinet Indonesia Maju, yaitu tadi ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu juga tadi ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, dan juga ada Menteri Pariwisata Wisnu Tama, yang mana tribunal sekalian ketiga-tiganya merupakan mantan menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin dalam periode lalu. Namun tadi tribunal sekalian setelah melakukan pertemuan, awak media apa isi pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi. Namun dari ketiganya tidak ada satupun yang memberikan jawaban mengenai apa isi pembicaraan mereka dengan mantan presiden tersebut. Ya, baik rekan Siska dan teman sekalian, sekian yang saya bisa laporkan terkait dengan agenda dari Presiden Jokowi hari ini bertemu dengan pengacara dan juga mantan menteri di kabinetnya pada periode yang lalu. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis tribunnews.com, Versianus Waku. Selamat bertugas kembali. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi tadi kayaknya di dalam guyon-guyon seru, Pak. Tadi ngobrol apa aja, kayaknya guyon-guyon seru. Sini, Pak. Sama si aku. Ya, bisa. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Lalu gimana, Pak? Tim kuasa hukum. Rencana berapa hari di Jakarta, Pak? Rencana berapa hari? Di Jakarta. Belum tahu. Banyak pertemuan. Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Komite tadi, Pak, ya? Pertemuan dengan Komite tadi, Ya, pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya, sudah. Hah? Yang banyak, ada yang
Presiden Prabowo Subianto. Ya. Sudah soal kemudian Pak sudah ke BMega belum? Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum kita harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan Berapa persen juga Bang mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau jasa atau Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. kalau gugatan dengan Senta gimana? Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen Bang hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yaakob ini sejak kapan sih Bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti ini? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik?
kan sangat tidak. Ya. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apa lagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah. Mungkin Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan hasil sanksinya selama ditunggu persidangan itu sudah konsultasi dengan Sudah. Akan harus sidang berarti Pak Jokowi. Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti di muka hakim, itu semua sudah ada mekanisme. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan itu poin paling penting. Ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tunggu jalur pidana. Kemungkinan. Kalau pesan artinya kalau yang meminta untuk menunjukkan ijazah itu adalah mereka yang siap. Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalian meminta itu dari pihak yang berwenang itu bukan menjadi presiden yang buruk. Bukan, karena itu kan dalam sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya, dan Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Yaitu dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum, secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan akan melakukan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin ada sekitar 15 orang. Ada tambahan mungkin. Cukup kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang tadi Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti tadi Pak Yaakob bilang kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajian? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengumpulkan tim pengacaranya di Jakarta jelang sidang perdana gugatan ijazah. Pertemuan digelar di sebuah restoran sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April mendatang. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Taufik. Selengkapnya terkait kabar tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Versianus Waku. Selamat sore, Versin. Selamat sore, Siska. Baik, Versin, bisa dijelaskan seperti apa persiapan Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya dalam menghadapi sidang perdana Kamis mendatang? Apa yang disampaikan Jokowi tadi?
Ya, baik rekan Siska dan teman sekalian, tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan 4 orang pengacara yang menangani kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini sedang ramai di media sosial. Nah, teman sekalian, tadi dalam konferensi pers, para kuasa hukum salah satunya tadi diwakili oleh Yakub Hasibuan menyampaikan bahwa memang dalam pertemuan tadi mereka menyampaikan beberapa analisis maupun pendapat hukum mengenai langkah yang kemudian akan mereka ambil nantinya terkait dengan adanya tuduhan ijazah palsu. Namun tadi tribunal sekalian, memang mereka mengaku bahwa saat ini memang bukti yang mereka kumpulkan memang sudah hampir rampung. Namun terkait dengan keputusan akhir apakah nanti bahwa mereka akan menempuh jalur hukum, artinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak wajib. Namun itu semua adalah tergantung nanti keputusan dari Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan nanti sidang perdana yang tadi disampaikan bahwa memang tadi dalam konferensi pers memang tidak secara eksplisit kemudian menyebutkan bahwa persiapan mereka. Namun sebagai informasi saja teman-teman sekalian, memang dalam beberapa konferensi pers yang mereka sampaikan dalam sebelum-sebelumnya, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli dari Presiden Jokowi karena bagi mereka hal itu tidak substansi, dan mereka menyampaikan bahwa mereka akan menunjukkan ijazah palsu apabila ada perintah dari pengadilan ataupun keputusan hukum yang mewajibkan mereka untuk menyampaikan atau menunjukkan ijazah dari Presiden Jokowi secara terbuka kepada publik. Sekian rekan Siska. Baik, Persin tadi sebelum bertemu dengan tim pengacaranya, Jokowi juga diketahui bertemu dengan sejumlah mantan menteri di kabinet pemerintahannya. Lalu apa agenda pertemuan tersebut, Persin? Ya, baik rekan Siska, betul memang tadi sebelum Jokowi bertemu dengan 4 orang pengacaranya, Jokowi tadi terpantau bertemu dengan 3 orang mantan menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan yang lalu, yaitu kabinet Indonesia Maju, yaitu tadi ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu juga tadi ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, dan juga ada Menteri Pariwisata Wisnu Tama, yang mana tribunal sekalian ketiga-tiganya merupakan mantan menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin dalam periode lalu. Namun tadi tribunal sekalian setelah melakukan pertemuan, awak media apa isi pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi. Namun dari ketiganya tidak ada satupun yang memberikan jawaban mengenai apa isi pembicaraan mereka dengan mantan presiden tersebut. Ya, baik rekan Siska dan teman sekalian, sekian yang saya bisa laporkan terkait dengan agenda dari Presiden Jokowi hari ini bertemu dengan pengacara dan juga mantan menteri di kabinetnya pada periode yang lalu. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis tribunnews.com, Versianus Waku, selamat bertugas kembali. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi tadi kayaknya di dalam guyon-guyon seru, Pak. Tadi ngobrol apa aja, kayaknya guyon-guyon seru. Sini Pak, Sama si aku. Ya, bisa. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Lu gimana Pak? Rencana berapa hari di Jakarta, Pak? Rencana berapa hari? Hari di Jakarta. Belum tahu. Banyak pertemuan. Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Komite tadi Pak, ya? Pertemuan dengan Komite tadi, Ya, ya? pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya, sudah. Di situ Pak, Hah? Yang satu banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang
satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Ya. Pak, sudah ke BPK belum? Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa itu Bang? Atau potensial? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan SMP gimana? Di SMP kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yaakob ini sejak kapan sih, Bang, sampai udah dikumpulkan bukti-bukti ini? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan
mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Ya. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apa lagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah. Kan Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan hasil sanksinya selama ditunggu persidangan Polda itu sudah konsultasi dengan Sudah. Akan sidang berarti Pak Jokowi. Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan apakah penyidik kita perlihatkan, apakah nanti dimuka hakim, itu semua sudah ada mekanisme. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan itu. Itu poin paling penting. Ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tunggu jalur pidana. Kemungkinan. Kalau artinya kalau yang diminta untuk menunjukkan ijazah itu adalah mereka yang siap. Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalau yang meminta itu pihak yang berwenang itu bukan menjadi presiden yang buruk. Bukan, karena itu kan dan sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya. Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Yaitu dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan kami lakukan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin ada sekitar 15 orang. Ada tambahan mungkin. Cukup kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang tadi Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti tadi Pak Yaakob bilang kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajian? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengumpulkan tim pengacaranya di Jakarta jelang sidang perdana gugatan ijazah. Pertemuan digelar di sebuah restoran sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April mendatang. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Taufik. Selengkapnya terkait kabar tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Versianus Waku. Selamat sore, Versin. Selamat sore, Siska. Baik, Versin, bisa dijelaskan seperti apa persiapan Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya
dalam menghadapi sidang perdana Kamis mendatang. Apa yang disampaikan Jokowi tadi? Ya, baik rekan Siska dan teman sekalian, tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan 4 orang pengacara yang menangani kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini sedang ramai di media sosial. Nah, teman sekalian, tadi dalam konferensi pers, para kuasa hukum salah satunya tadi diwakili oleh Yakub Hasibuan menyampaikan bahwa memang dalam pertemuan tadi mereka menyampaikan beberapa analisis maupun pendapat hukum mengenai langkah yang kemudian akan mereka ambil nantinya terkait dengan adanya tuduhan ijazah palsu. Namun tadi tribunal sekalian, memang mereka mengaku bahwa saat ini memang bukti yang mereka kumpulkan memang sudah hampir rampung. Namun terkait dengan keputusan akhir apakah nanti bahwa mereka akan menempuh jalur hukum, artinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak wajib. Namun itu semua adalah tergantung nanti keputusan dari Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan nanti sidang perdana yang tadi disampaikan bahwa memang tadi dalam konferensi pers memang tidak secara eksplisit kemudian menyebutkan bahwa persiapan mereka. Namun sebagai informasi saja teman-teman sekalian, memang dalam beberapa konferensi pers yang mereka sampaikan dalam sebelum-sebelumnya, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli dari Presiden Jokowi karena bagi mereka hal itu tidak substansi, dan mereka menyampaikan bahwa mereka akan menunjukkan ijazah palsu apabila ada perintah dari pengadilan ataupun keputusan hukum yang mewajibkan mereka untuk menyampaikan atau menunjukkan ijazah dari Presiden Jokowi secara terbuka kepada publik. Sekian rekan Siska. Baik, Persin tadi sebelum bertemu dengan tim pengacaranya, Jokowi juga diketahui bertemu dengan sejumlah mantan menteri di kabinet pemerintahannya. Lalu apa agenda pertemuan tersebut, Persin? Ya, baik rekan Siska, betul memang tadi sebelum Jokowi bertemu dengan 4 orang pengacaranya, Jokowi tadi terpantau bertemu dengan 3 orang mantan menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan yang lalu, yaitu Kabinet Indonesia Maju, yaitu tadi ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu juga tadi ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, dan juga ada Menteri Pariwisata Wisnu Tama, yang mana tribunal sekalian ketiga-tiganya merupakan mantan menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin dalam periode lalu. Namun tadi tribunal sekalian setelah melakukan pertemuan, awak media apa isi pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi. Namun dari ketiganya tidak ada satupun yang memberikan jawaban mengenai apa isi pembicaraan mereka dengan mantan presiden tersebut. Ya, baik rekan Siska dan teman sekalian, sekian yang saya bisa laporkan terkait dengan agenda dari Presiden Jokowi hari ini bertemu dengan pengacara dan juga mantan menteri di kabinetnya pada periode yang lalu. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribunnews.com, Persianus Waku, selamat bertugas kembali. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi tadi kayaknya di dalam guyon-guyon seru, Pak. Tadi ngobrol apa aja, kayaknya guyon-guyon seru. Sini Pak, Pak Mas Yakub. Ya, bisa. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Lalu gimana Pak? Rencana berapa hari di Jakarta, Pak? Rencana berapa hari? Hari di Jakarta. Belum tahu. Banyak pertemuan. Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Konfederasi tadi, Pak, ya? Pertemuan dengan Konfederasi tadi, Ya, ya? pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya, sudah. Di situ Pak. Hah? Yang satu banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga dari Angkatan Laut, kemarin yang dari organisasi
itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah soal kemudian Pak sudah ke belum? Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum kita harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga Bang mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Ke publik atau ada biasa Bang? Atau potensi? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan di SMK gimana? Di SMK Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen Bang hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yaakob ini sejak kapan sih Bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti ini? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu, sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan,
mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Ya. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apa lagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah. Kan Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan hasil saksinya selama ditunggu persidangan Polda itu sudah konsultasi dengan Sudah. Sudah. Akan harus sidang berarti Pak Jokowi. Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti di muka hakim, itu semua sudah ada mekanisme. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan itu. Itu poin paling penting. Ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tempuh jalur pidana. Kemungkinan. Kalau sanadnya kalau yang minta menunjukkan ijazah itu adalah mereka yang siap. Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalau yang meminta itu adalah pihak yang berwenang, itu kan menjadi presiden yang buruk. Bukan, karena itu kan dalam sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya, dan Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Yaitu dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum, secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan kami lakukan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin ada cuma sekitar 15 orang. Ada tambahan mungkin. Cukup kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang dari Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti tadi Pak Yaakob bilang, kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya juga. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajian? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengumpulkan tim pengacaranya di Jakarta jelang sidang perdana gugatan ijazah. Pertemuan digelar di sebuah restoran sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April mendatang. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Taufik. Selengkapnya terkait kabar tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Versianus Waku. Selamat sore, Versin. Selamat sore, Siska. Baik, Versin, bisa dijelaskan seperti apa persiapan Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya
dalam menghadapi sidang perdana Kamis mendatang. Apa yang disampaikan Jokowi tadi? Ya, baik rekan Siska dan teman sekalian, tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan 4 orang pengacara yang menangani kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini sedang ramai di media sosial. Nah, teman sekalian, tadi dalam konferensi pers, para kuasa hukum salah satunya tadi diwakili oleh Yakub Hasibuan menyampaikan bahwa memang dalam pertemuan tadi mereka menyampaikan beberapa analisis maupun pendapat hukum mengenai langkah yang kemudian akan mereka ambil nantinya terkait dengan adanya tuduhan ijazah palsu. Namun tadi tribunal sekalian, memang mereka mengaku bahwa saat ini memang bukti yang mereka kumpulkan memang sudah hampir rampung. Namun terkait dengan putusan akhir apakah nanti bahwa mereka akan menempuh jalur hukum, artinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak wajib. Namun itu semua adalah tergantung nanti keputusan dari Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan nanti sidang perdana yang tadi disampaikan bahwa memang tadi dalam konferensi pers memang tidak secara eksplisit kemudian menyebutkan bahwa persiapan mereka. Namun sebagai informasi saja teman-teman sekalian, memang dalam beberapa konferensi pers yang mereka sampaikan dalam sebelum-sebelumnya, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli dari Presiden Jokowi karena bagi mereka hal itu tidak substansi, dan mereka menyampaikan bahwa mereka akan menunjukkan ijazah palsu apabila ada perintah dari pengadilan ataupun keputusan hukum yang mewajibkan mereka untuk menyampaikan atau menunjukkan ijazah dari Presiden Jokowi secara terbuka kepada publik. Sekian rekan Siska. Baik. Persin tadi sebelum bertemu dengan tim pengacaranya, Jokowi juga diketahui bertemu dengan sejumlah mantan menteri di kabinet pemerintahannya. Lalu apa agenda pertemuan tersebut, Persin? Ya, baik rekan Siska, betul memang tadi sebelum Jokowi bertemu dengan 4 orang pengacaranya, Jokowi tadi terpantau bertemu dengan 3 orang mantan menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan yang lalu, yaitu kabinet Indonesia Maju, yaitu tadi ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu juga tadi ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, dan juga ada Menteri Pariwisata Wisnu Tama, yang mana tribunal sekalian ketiga-tiganya merupakan mantan menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin dalam periode lalu. Namun tadi tribunal sekalian setelah melakukan pertemuan, awak media apa isi pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi. Namun dari ketiganya tidak ada satupun yang memberikan jawaban mengenai apa isi pembicaraan mereka dengan mantan presiden tersebut. Ya, baik rekan Siska dan teman sekalian, sekian yang saya bisa laporkan terkait dengan agenda dari Presiden Jokowi hari ini bertemu dengan pengacara dan juga mantan menteri di kabinetnya pada periode yang lalu. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis tribunnews.com, Persianus Waku, selamat bertugas kembali. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi tadi di dalam guyon-guyon seru, Pak. Tadi ngobrol apa aja, tadi guyon-guyon seru. Sini Pak, Sama siapa? Ya, bisa. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Belum gimana Pak? Rencana berapa hari di Jakarta, Pak? Rencana berapa hari? Hari di Jakarta. Belum tahu. Banyak pertemuan. Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Presiden tadi, Pak, ya? Pertemuan dengan Presiden tadi, Ya, ya? pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya, sudah. Di situ Pak, pertemuan dengan Hah? Yang satu banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga dari Angkatan Laut, kemarin yang dari sedang menanyakan mengenai yang berkaitan dengan leadership, yang berkaitan dengan urusan-urusan sebetulnya nanti kedepannya akan seperti apa. Sampaikan yang saya tahu, yang saya nggak tahu, enggak. Nah, sudah ada
tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Ya. Sudah soal Pak, sudah ke Bumega belum? Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan Apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ya? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Atau publik atau warga biasa itu Bang? Atau potensial? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan di SMP gimana? Di SMP Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yaakob ini sejak kapan sih, Bang, sampai udah dikumpulkan bukti-bukti ini? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu, sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa
asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Ya. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apa tadi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah. Mungkin Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan hasil sanksinya selama ditunggu persidangan atau hakim itu sudah konsultasi dengan tim Sudah. hukum atau Sudah. akan harus sidang berarti atau Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti di muka hakim, itu semua sudah ada mekanisme. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan itu. Itu poin paling penting. Ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tunggu jalur pidana. Kemungkinan. kalau artinya kalau yang meminta untuk menunjukkan ijazah itu adalah mereka yang siap. Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalau yang meminta itu pihak yang berwenang itu kan menjadi presiden yang buruk. Bukan, karena itu kan dalam sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya, dan di Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Yaitu dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum, secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan kami lakukan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin ada sekitar 15 orang. Ada tambahan mungkin. Cukup kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang dari Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti tadi Pak Yaakob bilang, kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajian? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengumpulkan tim pengacaranya di Jakarta jelang sidang perdana gugatan ijazah. Pertemuan digelar di sebuah restoran sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April mendatang. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Taufik. Selengkapnya terkait kabar tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Versianus Waku. Selamat sore, Versin. Selamat sore, Siska. Baik, Versin, bisa dijelaskan seperti apa persiapan Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya
dalam menghadapi sidang perdana Kamis mendatang. Apa yang disampaikan Jokowi tadi? Ya, baik rekan Siska dan teman-teman sekalian, tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan 4 orang pengacara yang menangani kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini sedang ramai di media sosial. Nah, teman-teman sekalian, tadi dalam konferensi pers, para kuasa hukum salah satunya tadi diwakili oleh Yakub Hasibuan menyampaikan bahwa memang dalam pertemuan tadi mereka menyampaikan beberapa analisis maupun pendapat hukum mengenai langkah yang kemudian akan mereka ambil nantinya terkait dengan adanya tuduhan ijazah palsu. Namun tadi tribunal sekalian, memang mereka mengaku bahwa saat ini memang bukti yang mereka kumpulkan memang sudah hampir rampung. Namun terkait dengan putusan akhir apakah nanti bahwa mereka akan menempuh jalur hukum, artinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak wajib. Namun itu semua adalah tergantung nanti keputusan dari Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan nanti sidang perdana yang tadi disampaikan bahwa memang tadi dalam konferensi pers memang tidak secara eksplisit kemudian menyebutkan bahwa persiapan mereka. Namun sebagai informasi saja teman-teman sekalian, memang dalam beberapa konferensi pers yang mereka sampaikan dalam sebelum-sebelumnya, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli dari Presiden Jokowi karena bagi mereka hal itu tidak substansi dan mereka menyampaikan bahwa mereka akan menunjukkan ijazah palsu apabila ada perintah dari pengadilan ataupun keputusan hukum yang mewajibkan mereka untuk menyampaikan atau menunjukkan ijazah dari Presiden Jokowi secara terbuka kepada publik. Sekian rekan Siska. Baik, Persin tadi sebelum bertemu dengan tim pengacaranya, Jokowi juga diketahui bertemu dengan sejumlah mantan menteri di kabinet pemerintahannya. Lalu apa agenda pertemuan tersebut, Persin? Ya, baik rekan Siska, betul memang tadi sebelum Jokowi bertemu dengan 4 orang pengacaranya, Jokowi tadi terpantau bertemu dengan 3 orang mantan menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan yang lalu, yaitu kabinet Indonesia Maju, yaitu tadi ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu juga tadi ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, dan juga ada Menteri Pariwisata Wisnu Utama, yang mana tribunal sekalian ketiga-tiganya merupakan mantan menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin dalam periode lalu. Namun tadi tribunal sekalian setelah melakukan pertemuan, awak media apa isi pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi. Namun dari ketiganya tidak ada satupun yang memberikan jawaban mengenai apa isi pembicaraan mereka dengan mantan presiden tersebut. Ya, baik rekan Siska dan teman-teman sekalian, sekian yang saya bisa laporkan terkait dengan agenda dari Presiden Jokowi hari ini bertemu dengan pengacara dan juga mantan menteri di kabinetnya pada periode yang lalu. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis tribunnews.com, Versianus Waku, selamat bertugas kembali. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi tadi kayaknya di dalam guyon-guyon seru, Pak. Tadi ngobrol apa aja, kayaknya guyon-guyon seru. Sini Pak, Sama si aku. Ya, susah. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Lalu ini gimana Pak? Rencana berapa hari di Jakarta, Pak? Rencana berapa hari? Hari di Jakarta. Belum tahu. Banyak pertemuan. Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Konfederasi tadi, Pak, ya? Pertemuan dengan Konfederasi tadi, Ya, ya? pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya, sudah. Di situ Pak, pertemuan dengan Hah? Yang satu banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga dari Angkatan Laut, kemarin yang dari Keputusan sedang menanyakan mengenai yang berkaitan dengan leadership, ada yang berkaitan dengan urusan-urusan sebetulnya nanti ke depan akan seperti apa. Saya sampaikan yang saya tahu, yang saya nggak tahu enggak. Ya, sudah ada
matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Ya. Sudah soal ke Bu Mega belum, Pak? Pak, sudah soal belum ke Bu Mega? Pak, sudah ke Bu Mega belum? Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan Apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ya? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya. Yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya. Mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau ada biasa Bang? Atau pekerjaan? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan di SMK gimana? Di SMK. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yaakob ini sejak kapan sih, Bang, sampai udah dikumpulkan bukti-bukti ini? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan,
Mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Ya. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM tadi. Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah. Yang Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan hasil sanksinya selama ditunggu persidangan atau hakim itu sudah konsultasi dengan tim Sudah. hukum atau Sudah. akan sidang berarti atau Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti di muka hakim, itu semua sudah ada mekanisme. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan itu. Itu poin paling penting. Ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tempuh jalur pidana. Kemungkinan. kalau artinya kalau yang meminta untuk ijazah itu adalah mereka yang siap. Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalau yang meminta itu adalah pihak yang berwenang, itu kan menjadi presiden yang buruk. Bukan, karena itu kan dan sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya, dan di Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Yaitu dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum, secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan kami lakukan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin kita cuma sekitar 15 orang. Ada tambahan mungkin. Cukup kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang tadi Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti tadi Pak Yaakob bilang, kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajian? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengumpulkan tim pengacaranya di Jakarta jelang sidang perdana gugatan ijazah. Pertemuan digelar di sebuah restoran sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April mendatang. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Taufik. Selengkapnya terkait kabar tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Versianus Waku. Selamat sore, Versin. Selamat sore, Siska. Baik, Versin, bisa dijelaskan seperti apa persiapan Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya
dalam menghadapi sidang perdana Kamis mendatang. Apa yang disampaikan Jokowi tadi? Ya, baik rekan Siska dan teman-teman sekalian, tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan 4 orang pengacara yang menangani kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini sedang ramai di media sosial. Nah, teman-teman sekalian, tadi dalam konferensi pers, para kuasa hukum salah satunya tadi diwakili oleh Yakub Hasibuan menyampaikan bahwa memang dalam pertemuan tadi mereka menyampaikan beberapa analisis maupun pendapat hukum mengenai langkah yang kemudian akan mereka ambil nantinya terkait dengan adanya tuduhan ijazah palsu. Namun tadi tribunal sekalian memang mereka mengaku bahwa saat ini memang bukti yang mereka kumpulkan memang sudah hampir rampung. Namun terkait dengan keputusan akhir apakah nanti bahwa mereka akan menempuh jalur hukum, artinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak wajib. Namun itu semua adalah tergantung nanti keputusan dari Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan nanti sidang perdana yang tadi disampaikan bahwa memang tadi dalam konferensi pers memang tidak secara eksplisit kemudian menyebutkan bahwa persiapan mereka. Namun sebagai informasi saja teman-teman sekalian, memang dalam beberapa konferensi pers yang mereka sampaikan dalam sebelum-sebelumnya, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli dari Presiden Jokowi karena bagi mereka hal itu tidak substansi dan mereka menyampaikan bahwa mereka akan menunjukkan ijazah palsu apabila ada perintah dari pengadilan ataupun keputusan hukum yang mewajibkan mereka untuk menyampaikan atau menunjukkan ijazah dari Presiden Jokowi secara terbuka kepada publik. Sekian rekan Siska. Baik. Persin tadi sebelum bertemu dengan tim pengacaranya, Jokowi juga diketahui bertemu dengan sejumlah mantan menteri di kabinet pemerintahannya. Lalu apa agenda pertemuan tersebut, Persin? Ya, baik rekan Siska, betul memang tadi sebelum Jokowi bertemu dengan 4 orang pengacaranya, Jokowi tadi terpantau bertemu dengan 3 orang mantan menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan yang lalu, yaitu kabinet Indonesia Maju, yaitu tadi ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu juga tadi ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, dan juga ada Menteri Pariwisata Wisnu Utama, yang mana tribunal sekalian ketiga-tiganya merupakan mantan menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin dalam periode lalu. Namun tadi tribunal sekalian setelah melakukan pertemuan, awak media apa isi pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi. Namun dari ketiganya tidak ada satupun yang memberikan jawaban mengenai apa isi pembicaraan mereka dengan mantan presiden tersebut. Ya, baik rekan Siska dan teman-teman sekalian, sekian yang saya bisa laporkan terkait dengan agenda dari Presiden Jokowi hari ini bertemu dengan pengacara dan juga mantan menteri di kabinetnya pada periode yang lalu. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis tribunnews.com, Versianus Waku, selamat bertugas kembali. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi tadi kayaknya di dalam guyon-guyon seru, Pak. Tadi ngobrol apa aja, kayaknya guyon-guyon seru. Sini Pak, aturannya Mas Yakub. Susah. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Lalu ini gimana Pak? Rencana berapa hari di Jakarta, Pak? Rencana berapa hari? Hari di Jakarta. Belum tahu. Banyak pertemuan. Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Presiden tadi, Pak, gitu ya? Pertemuan dengan Presiden tadi, Ya, ya? pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya, sudah. Referensi itu Pak, pertemuan dengan Presiden. Ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga dari Angkatan Laut, kemarin yang dari organisasi sedang menanyakan mengenai yang berkaitan dengan leadership, ada yang berkaitan dengan urusan sebetulnya nanti ke depan akan seperti apa. Sampaikan yang saya tahu, yang saya nggak tahu, enggak. Itu ada yang nyebut, ada banyak hubungan
Nah, sudah katakan dua kali, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Pak, sudah ke Mega belum? Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum kita harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan Apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ya? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan still ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Atau publik atau ada biasa bukan atau potensi? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan di SMP gimana? Di SMP kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yaakob ini sejak kapan sih, Bang, sampai udah dikumpulkan bukti-bukti ini? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa?
Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Ya. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apa lagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah. Yang Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan hasil sanksinya selama ditunggu persidangan Polda Jatim itu sudah konsultasi dengan tim Sudah. kuasa hukum atau Sudah. akan harus sidang berarti Pak Jokowi? Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti di muka hakim, itu semua sudah ada mekanisme. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan itu. Itu poin paling penting. Ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tempuh jalur pidana. Kemungkinan. Kalau artinya kalau yang diminta untuk ijazah itu adalah mereka yang siap. Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalau yang meminta itu adalah pihak yang berwenang, itu bukan menjadi presiden yang buruk. Bukan, karena itu kan dalam sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya, dan Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Yaitu dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum, secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan kami lakukan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin kita cuma sekitar 15 orang. Ada tambahan mungkin. Cukup kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang tadi Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti tadi Pak Yaakob bilang, kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajian? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengumpulkan tim pengacaranya di Jakarta jelang sidang perdana gugatan ijazah. Pertemuan digelar di sebuah restoran sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April mendatang.
Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Taufik. Selengkapnya terkait kabar tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Versianus Waku. Selamat sore, Versin. Selamat sore, Siska. Baik, Versin, bisa dijelaskan seperti apa persiapan Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya dalam menghadapi sidang perdana Kamis mendatang? Apa yang disampaikan Jokowi tadi? Ya, baik rekan Siska dan teman-teman sekalian, tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan 4 orang pengacara yang menangani kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini sedang ramai di media sosial. Nah, teman-teman sekalian, tadi dalam konferensi pers, para kuasa hukum salah satunya tadi diwakili oleh Yakub Hasibuan menyampaikan bahwa memang dalam pertemuan tadi mereka menyampaikan beberapa analisis maupun pendapat hukum mengenai langkah yang kemudian akan mereka ambil nantinya terkait dengan adanya tuduhan ijazah palsu. Namun tadi tribuners sekalian, memang mereka mengaku bahwa saat ini memang bukti yang mereka kumpulkan memang sudah hampir rampung. Namun terkait dengan keputusan akhir apakah nanti bahwa mereka akan menempuh jalur hukum, artinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak wajib. Namun itu semua adalah tergantung nanti keputusan dari Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan nanti sidang perdana yang tadi disampaikan bahwa memang tadi dalam konferensi pers memang tidak secara eksplisit kemudian menyebutkan bahwa persiapan mereka. Namun sebagai informasi saja teman-teman sekalian, memang dalam beberapa konferensi pers yang mereka sampaikan dalam sebelum-sebelumnya, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli dari Presiden Jokowi karena bagi mereka hal itu tidak substansi, dan mereka menyampaikan bahwa mereka akan menunjukkan ijazah palsu apabila ada perintah dari pengadilan ataupun keputusan hukum yang mewajibkan mereka untuk menyampaikan atau menunjukkan ijazah dari Presiden Jokowi secara terbuka kepada publik. Sekian rekan Siska. Baik, Versin, tadi sebelum bertemu dengan tim pengacaranya, Jokowi juga diketahui bertemu dengan sejumlah mantan menteri di kabinet pemerintahannya. Lalu apa agenda pertemuan tersebut, Versin? Ya, baik rekan Siska, betul memang tadi sebelum Jokowi bertemu dengan 4 orang pengacaranya, Jokowi tadi terpantau bertemu dengan 3 orang mantan menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan yang lalu, yaitu kabinet Indonesia Maju, yaitu tadi ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu juga tadi ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, dan juga ada Menteri Pariwisata Wisnu Utama, yang mana tribuners sekalian ketiga-tiganya merupakan mantan menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin dalam periode lalu. Namun tadi tribuners sekalian setelah melakukan pertemuan, awak media apa isi pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi. Namun dari ketiganya tidak ada satupun yang memberikan jawaban mengenai apa isi pembicaraan mereka dengan mantan presiden tersebut. Ya, baik rekan Siska dan tribuners sekalian, sekian yang saya bisa laporkan terkait dengan agenda dari Presiden Jokowi hari ini bertemu dengan pengacara dan juga mantan menteri di kabinetnya pada periode yang lalu. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis tribunnews.com, Versianus Waku. Selamat bertugas kembali. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi tadi kayaknya di dalam guyon-guyon seru, Pak. Tadi ngobrol apa aja, kayaknya guyon-guyon seru. Sini Pak, aturannya Mas Yakub. Ya, susah. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Lalu ini gimana Pak? Rencana berapa hari di Jakarta, Pak? Rencana berapa hari? Hari di Jakarta. Belum tahu. Banyak pertemuan. Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Komisi tadi, Pak, gitu ya? Pertemuan dengan Komisi tadi, Ya, ya? pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya, sudah. Di situ Pak, pertemuan dengan Yang satu banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga dari Angkatan Laut, kemarin yang di
Yang saya tahu, yang saya nggak tahu. Enggak. Itu ada yang Nah, sudah katakan 2 kali, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Ya. Pak sudah ke BMega belum? Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan Apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu dia? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga Bang mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Atau publik atau warga biasa tuh Bang? Atau potensial? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan di SMK gimana? Di SMK kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen Bang hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yaakob ini sejak kapan sih Bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti ini? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan.
Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Ya. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apa lagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah. Kan Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan hasil sanksinya selama ditunggu persidangan atau hasil itu sudah konsultasi dengan Sudah. Kan harus sidang berarti Pak Jokowi. Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti di muka hakim, itu semua sudah ada mekanisme. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan hukum. Itu poin paling penting. Ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan ditangkap dulu jalur pidana. Mungkin ada. Kalau masalahnya kalau yang diminta untuk ijazah itu adalah mereka yang siap. Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalau yang meminta itu pihak yang berwenang itu kan menjadi presiden yang buruk. Bukan, karena itu kan dalam sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya, dan di Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Yaitu dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan kami lakukan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin ada cuma sekitar 15 orang. Ada tambahan mungkin. Cukup kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang dari Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti tadi Pak Yakob bilang, kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajian? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengumpulkan tim pengacaranya di Jakarta jelang sidang perdana gugatan ijazah. Pertemuan digelar di sebuah restoran sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April mendatang.
Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Taufik. Selengkapnya terkait kabar tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Versianus Waku. Selamat sore, Versin. Selamat sore, Siska. Baik, Versin, bisa dijelaskan seperti apa persiapan Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya dalam menghadapi sidang perdana Kamis mendatang? Apa yang disampaikan Jokowi tadi? Ya, baik rekan Siska dan teman-teman sekalian, tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan 4 orang pengacara yang menangani kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini sedang ramai di media sosial. Nah, teman-teman sekalian, tadi dalam konferensi pers, para kuasa hukum salah satunya tadi diwakili oleh Yakub Hasibuan menyampaikan bahwa memang dalam pertemuan tadi mereka menyampaikan beberapa analisis maupun pendapat hukum mengenai langkah yang kemudian akan mereka ambil nantinya terkait dengan adanya tuduhan ijazah palsu. Namun tadi tribunal sekalian memang mereka mengaku bahwa saat ini memang bukti yang mereka kumpulkan memang sudah hampir rampung. Namun terkait dengan keputusan akhir apakah nanti bahwa mereka akan menempuh jalur hukum, artinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak wajib. Namun itu semua adalah tergantung nanti keputusan dari Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan nanti sidang perdana yang tadi disampaikan bahwa memang tadi dalam konferensi pers memang tidak secara eksplisit kemudian menyebutkan bahwa persiapan mereka. Namun sebagai informasi saja teman-teman sekalian, memang dalam beberapa konferensi pers yang mereka sampaikan dalam sebelum-sebelumnya, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli dari Presiden Jokowi karena bagi mereka hal itu tidak substansi dan mereka menyampaikan bahwa mereka akan menunjukkan ijazah palsu apabila ada perintah dari pengadilan ataupun keputusan hukum yang mewajibkan mereka untuk menyampaikan atau menunjukkan ijazah dari Presiden Jokowi secara terbuka kepada publik. Sekian rekan Siska. Baik, Versin, tadi sebelum bertemu dengan tim pengacaranya, Jokowi juga diketahui bertemu dengan sejumlah mantan menteri di kabinet pemerintahannya. Lalu apa agenda pertemuan tersebut, Versin? Ya, baik rekan Siska, betul memang tadi sebelum Jokowi bertemu dengan 4 orang pengacaranya, Jokowi tadi terpantau bertemu dengan 3 orang mantan menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan yang lalu, yaitu kabinet Indonesia Maju, yaitu tadi ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu juga tadi ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, dan juga ada Menteri Pariwisata Wisnu Utama, yang mana tribunal sekalian ketiga-tiganya merupakan mantan menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin dalam periode lalu. Namun tadi tribunal sekalian setelah melakukan pertemuan, awak media apa isi pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi. Namun dari ketiganya tidak ada satupun yang memberikan jawaban mengenai apa isi pembicaraan mereka dengan mantan presiden tersebut. Ya, baik rekan Siska dan tribunal sekalian, sekian yang saya bisa laporkan terkait dengan agenda dari Presiden Jokowi hari ini bertemu dengan pengacara dan juga mantan menteri di kabinetnya pada periode yang lalu. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis tribunnews.com, Versianus Waku. Selamat bertugas kembali. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi tadi kayaknya di dalam guyon-guyon seru, Pak. Tadi ngobrol apa aja, kayaknya guyon-guyon seru. Sini Pak, Sama siapa? Ya, susah. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Lalu ini gimana Pak? Tim kuasa hukum Rencana ya. berapa hari di Jakarta, Pak? Rencana berapa hari? Hari di Jakarta. Belum tahu. Banyak pertemuan. Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Kongres tadi, Pak, ya? Pertemuan dengan Kongres tadi, Ya, ya? pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya, sudah. Di situ Pak, pertemuan dengan Hah? Yang satu banyak, ada yang dari Taruna
pernyataan itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Ya. Pak, sudah ke Mega belum? Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan still ya. Berapa persen juga Bang mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Kalau itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau warga biasa tuh Bang? Atau potensi? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan di SMK gimana? Di SMK kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen Bang hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yaakob ini sejak kapan sih Bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti ini? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan,
Mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Ya. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apa lagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah. Kan Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan hasil sanksinya selama ditunggu persidangan Polda Metro Jaya itu sudah konsultasi dengan Sudah. sudah akan harus sidang berarti Pak Jokowi. Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan apakah ini kita perlihatkan, apakah nanti diinformasi, itu semua sudah ada mekanisme. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan itu. Itu poin paling penting. Ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tunggu jalur pidana. Kemungkinan. Kalau pesanannya kalau yang meminta untuk menunjukkan ijazah itu adalah mereka yang siap. Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalau yang meminta itu adalah pihak yang berwenang, itu bukan menjadi presiden yang buruk. Bukan, karena itu kan dan sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya. Di Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Yaitu dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan kami lakukan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin ada cuma sekitar 15 orang. Ada tambahan mungkin. Cukup kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang dari Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti tadi Pak Yaakob bilang, kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajian? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengumpulkan tim pengacaranya di Jakarta jelang sidang perdana gugatan ijazah. Pertemuan digelar di sebuah restoran sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April mendatang. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Taufik. Selengkapnya terkait kabar tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Versianus Waku. Selamat sore, Versin. Selamat sore, Siska. Baik, Versin, bisa dijelaskan seperti apa persiapan Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya
dalam menghadapi sidang perdana Kamis mendatang? Apa yang disampaikan Jokowi tadi? Ya, baik rekan Siska dan teman-teman sekalian, tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan 4 orang pengacara yang menangani kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini sedang ramai di media sosial. Nah, teman-teman sekalian, tadi dalam konferensi pers, para kuasa hukum salah satunya tadi diwakili oleh Yakub Hasibuan menyampaikan bahwa memang dalam pertemuan tadi mereka menyampaikan beberapa analisis maupun pendapat hukum mengenai langkah yang kemudian akan mereka ambil nantinya terkait dengan adanya tuduhan ijazah palsu. Namun tadi tribunal sekalian memang mereka mengaku bahwa saat ini memang bukti yang mereka kumpulkan memang sudah hampir rampung. Namun terkait dengan keputusan akhir apakah nanti bahwa mereka akan menempuh jalur hukum, artinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak wajib. Namun itu semua adalah tergantung nanti keputusan dari Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan nanti sidang perdana yang tadi disampaikan bahwa memang tadi dalam konferensi pers memang tidak secara eksplisit kemudian menyebutkan bahwa persiapan mereka. Namun sebagai informasi saja teman-teman sekalian, memang dalam beberapa konferensi pers yang mereka sampaikan dalam sebelum-sebelumnya, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli dari Presiden Jokowi karena bagi mereka hal itu tidak substansi dan mereka menyampaikan bahwa mereka akan menunjukkan ijazah palsu apabila ada perintah dari pengadilan ataupun keputusan hukum yang mewajibkan mereka untuk menyampaikan atau menunjukkan ijazah dari Presiden Jokowi secara terbuka kepada publik. Sekian rekan Siska. Baik, Persin tadi sebelum bertemu dengan tim pengacaranya, Jokowi juga diketahui bertemu dengan sejumlah mantan menteri di kabinet pemerintahannya. Lalu apa agenda pertemuan tersebut, Persin? Ya, baik rekan Siska, betul memang tadi sebelum Jokowi bertemu dengan 4 orang pengacaranya, Jokowi tadi terpantau bertemu dengan 3 orang mantan menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan yang lalu, yaitu kabinet Indonesia Maju, yaitu tadi ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu juga tadi ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, dan juga ada Menteri Pariwisata Wisnu Utama, yang mana tribunal sekalian ketiga-tiganya merupakan mantan menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin dalam periode lalu. Namun tadi tribunal sekalian setelah melakukan pertemuan, awak media apa islian sekian yang saya bisa laporkan terkait dengan agenda dari Presiden Jokowi hari ini bertemu dengan pengacara dan juga mantan menteri di kabinetnya pada periode yang lalu. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribunnews.com, Versianus Waku, selamat bertugas kembali. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi tadi kayaknya di dalam guyon-guyon seru, Pak. Tadi ngobrol apa aja, kayaknya guyon-guyon seru. Sini Pak, Sama si aku. Ya, bisa. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Lalu gimana Pak? Rencana berapa hari di Jakarta, Pak? Rencana berapa hari? Hari di Jakarta. Belum tahu. Banyak pertemuan. Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Komite tadi, Pak, ya? Pertemuan dengan Komite tadi, Ya, ya? pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya, sudah. Di situ Pak. Hah? Yang satu banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga dari Angkatan Laut, kemarin yang dari sedang menanyakan mengenai yang berkaitan dengan leadership, ada yang berkaitan dengan urusan sebetulnya nanti ke depan akan seperti apa. Sampaikan yang saya tahu, yang saya nggak tahu, enggak. Nah, sudah katakan 2 kali, tidak ada matahari ke bulan. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
Sudah soal ke Bu Mega belum? Pak, sudah soal ke Bu Pak, sudah ke Bu Mega belum? Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga Bang mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa itu Bang? Atau potensial? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan SMK gimana? Mobil SMK kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen Bang hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yaakob ini sejak kapan sih Bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti ini? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu, sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Ya.
Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apa lagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah. Yang Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan hasil sanksinya selama ditunggu persidangan Polda itu sudah konsultasi dengan tim Sudah. Sudah. Akan harus sidang berarti Pak Jokowi. Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan apakah penyidik kita perlihatkan, apakah nanti dimuka hakim, itu semua sudah ada mekanisme. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan itu. Itu poin paling penting. Ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tunggu jalur pidana. Kemungkinan. Kalau artinya kalau yang meminta ijazah itu adalah mereka yang siap. Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalau yang meminta itu pihak yang berwenang itu kan menjadi presiden yang buruk. Bukan, karena itu kan dan sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya, dan Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Yaitu dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum, secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan kami lakukan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin ada cuma sekitar 15 orang. Ada tambahan mungkin. Cukup kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang tadi Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti tadi Pak Yaakob bilang kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajian? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengumpulkan tim pengacaranya di Jakarta jelang sidang perdana gugatan ijazah. Pertemuan digelar di sebuah restoran sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April mendatang. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Taufik. Selengkapnya terkait kabar tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Versianus Waku. Selamat sore, Versin. Selamat sore, Siska. Baik, Versin, bisa dijelaskan seperti apa persiapan Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya dalam menghadapi sidang perdana Kamis mendatang? Apa yang disampaikan Jokowi tadi? Ya, baik rekan Siska dan tim sekalian.
tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo bertemu dengan 4 orang pengacara yang menangani kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini sedang ramai di media sosial. Nah, Tribuners sekalian, tadi dalam konferensi pers, para kuasa hukum salah satunya tadi diwakili oleh Yakub Hasibuan menyampaikan bahwa memang dalam pertemuan tadi mereka menyampaikan beberapa analisis maupun pendapat hukum mengenai langkah yang kemudian akan mereka ambil nantinya terkait dengan adanya tuduhan ijazah palsu. Namun tadi Tribuners sekalian, memang mereka mengaku bahwa saat ini memang bukti yang mereka kumpulkan memang sudah hampir rampung. Namun terkait dengan keputusan akhir apakah nanti bahwa mereka akan menempuh jalur hukum, artinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak wajib. Namun itu semua adalah tergantung nanti keputusan dari Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan nanti sidang perdana yang tadi disampaikan bahwa memang tadi dalam konferensi pers memang tidak secara eksplisit kemudian menyebutkan bahwa persiapan mereka. Namun sebagai informasi saja Tribuners sekalian, memang dalam beberapa konferensi pers yang mereka sampaikan dalam sebelum-sebelumnya, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli dari Presiden Jokowi karena bagi mereka hal itu tidak substansi, dan mereka menyampaikan bahwa mereka akan menunjukkan ijazah palsu apabila ada perintah dari pengadilan ataupun keputusan hukum yang mewajibkan mereka untuk menyampaikan atau menunjukkan ijazah dari Presiden Jokowi secara terbuka kepada publik. Sekian rekan Siska. Baik, Persin tadi sebelum bertemu dengan tim pengacaranya, Jokowi juga diketahui bertemu dengan sejumlah mantan menteri di kabinet pemerintahannya. Lalu apa agenda pertemuan tersebut, Persin? Ya, baik rekan Siska, betul memang tadi sebelum Jokowi bertemu dengan 4 orang pengacaranya, Jokowi tadi terpantau bertemu dengan 3 orang mantan menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan yang lalu, yaitu Kabinet Indonesia Maju, yaitu